Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya dalam rangka belajar ya anak-anak. Kita akan mempelajari pada pagi hari ini yaitu Ummi 3. Nah, jadi diharapkan anak-anak mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk kedepannya kita akan belajar bersama Ustadz. Akan tetapi pembelajaran pertama ini dilaksanakan secara online anak-anak. Jadi kita masih belum memungkinkan untuk berkumpul di sekolah ya karena ada musibah pandemi COVID atau Corona COVID-19. Oleh karena itu, anak-anak ketika sudah selesai sholat, berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat musibah pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita bisa mengadakan pembelajaran kembali di sekolah seperti biasanya. Nah, berkaitan dengan pembelajaran Ummi di mana kita mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an anak-anak itu merupakan salah satu aktivitas yang terbaik. Salah satu kegiatan yang sangat bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Makanya ada seorang ulama ketika ditanyakan, mana yang kamu lebih sukai, berperang di jalan Allah atau membaca Al-Quran? Maka ulama ini mengatakan, aku lebih suka membaca Al-Quran. Walaupun berperang di jalan Allah juga mempunyai pahala yang sangat besar. Artinya apa anak-anak? Bahwa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu mempunyai pahala yang sangat besar. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan juga, afdalu a'mali ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik amal ibadah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah yang terbaik amalnya adalah mereka yang mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran. Bahkan dari seorang sahabat bernama Ubay, beliau juga berkata begini anak-anak, bahwa benteng itu ada 3. Al-husunu thalathatun. Benteng itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid merupakan benteng. Artinya masjid itu menjadi benteng akidah kita. Karena di masjid itulah dilaksanakan ibadah, dilaksanakan pembacaan Al-Quran, dan dilaksanakan aktivitas-aktivitas baik lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullah hisnun. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyadari bahwa kita diciptakan Allah, di sekeliling kita itu juga diciptakan oleh Allah, mengingat kebesaran Allah, itu juga benteng anak-anak. Benteng dari gangguan setan, dari gangguan jin, dan gangguan-gangguan lainnya. Dan yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani hisnun. Dan membaca Al-Quran itu adalah benteng. Nah, tentunya kita akan bisa membaca Al-Quran dengan cara apa anak-anak? Dengan cara belajar terlebih dahulu.
Oleh karena itulah, Sekolah Tahfidz Plus Khairu Ummah itu juga mengadakan yaitu pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode ummi. Tujuannya apa? Agar kita bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan ya anak-anak, orang yang tidak membaca Al-Quran, ya, itu layaknya pohon handola. Pohon handola itu seperti apa? Pohon yang sangat pahit dan baunya juga tidak enak. Ya, rasanya pahit. Beda dengan orang yang membaca Al-Quran. Dia seperti utrujah. Utrujah itu satu buah ya, buah-buahan yang sangat harum sekali. Kalau di Indonesia mungkin seperti jeruk. Nah, orang yang membaca Al-Quran seperti halnya utrujah. Sangat harum. Seperti jeruk lah. Harum banget. Dan rasanya juga enak, manis. Beda dengan orang yang nggak mau baca Quran. Itu seperti hantolah, pahit rasanya. Kalau di sini mungkin seperti mahoni itu. Pahit sekali lah. Orang nggak baca Quran sama seperti itu. Pahit. Artinya apa? Dia itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak di sini merupakan anak-anak pilihan. Anak-anak pilihan, anak-anak terbaik, generasi khairu ummah. Khairu ummah, umat terbaik. Oleh karena itu, anak-anak ke depannya terus semangat, tetap semangat untuk belajar, memperdalam, memperbaiki, memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, itu ya. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran dengan Umi 3 di halaman 1 ya anak ya. Nah, baik, silakan anak-anak buka di halaman 1. Ustadz baca terlebih dahulu, nanti anak-anak difahami, diulang-ulang apa yang disampaikan Ustadz. Setelah anak-anak benar-benar lancar, kata orang Jawa lanyah ya, lancar, baru kemudian anak-anak nanti rekaman ke WhatsApp, WA, dan kirim ke Ustadz, karena nanti Ustadz akan menilai. Oh, Mbak Areta ternyata seperti ini bacaannya, lancar. Oke, jadi seperti itu. Kalau sudah lancar, esok harinya insya Allah anak-anak bisa naik ke halaman berikutnya. Baik, Ustadz akan baca dan anak-anak perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana, bana, tanah, tanah. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan, kita di sini akan mempelajari panjang dan pendek. Nah, panjang dan pendek. Nah, di awal ada kata bana. Berarti itu adalah pendek dua-duanya karena harkatnya pendek. Yang kedua, panjang anak-anak. Bana. Karena di sana ada fathah diikuti oleh alif. Nah, jadi ketika ada bana, ba, harkatnya fathah, setelah ba itu langsung nyambung ke alif, maka dibaca panjang. Sehingga bacanya bana. Sama juga yang kedua tanah. Kemudian selanjutnya di sana ada ta, fathah diikuti alif. Berarti itu juga panjang. Tanah. Seperti itu. Baik, Ustadz lanjutkan. Bana, jana, hana, khana, dana, dhana, rona, zana, sana, shana, sana, dona, tona, dhana,
ana, ghana, fana, qona, kana, lana, mana, nana, hana, yana. Nah, nanti anak-anak silakan diulang-ulang, baik itu entah terserah berapa kali, yang penting sampai lancar, baru anak-anak direkam ya suaranya dan kirimkan ke Ustadz. Nanti Ustadz akan menilainya. Baik, itu saja dari Ustadz. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.